I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Salva Delismi. Saya dari Prodi A1 Kesehatan Masyarakat tingkat 2. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang penyakit influenza. Apakah teman-teman ada yang pernah mendengar apa itu penyakit influenza? Baiklah, simaklah video ini. Saya akan menjelaskan apa itu penyakit influenza. Penyakit influenza sering disebut dengan penyakit flu. Penyebab utama penyakit flu ini adalah virus influenza. Virus influenza ini adalah terdapat 4 jenis, yaitu virus influenza tipe A, B, C, dan D. Baiklah, untuk influenza yang tipe A ini dapat menyebabkan pandemi di seluruh dunia, yaitu seperti flu burung dan flu babi. Dan sementara itu, untuk yang flu B adalah tipe B, dia dapat juga menyebabkan epidemi untuk flu musiman di seluruh dunia. Baiklah, untuk influenza yang tipe C ini bersifat lebih ringan dan tidak akan menciptakan wabah atau pandemi ke dalam penyakit tersebut. Dan untuk yang tipe D, virus ini adalah virus yang sering menyerang ternak dan menginfeksi manusia. Anda bisa saja terkena penyakit influenza kapanpun dan dimanapun, dan tanpa Anda sadari dari mana asal-usulnya penyakit tersebut. Dan Anda merasa orang di sekitar tidak ada yang memiliki riwayat penyakit tersebut dan tidak lagi terkena penyakit flu. Dan baiklah, di sini ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan penyakit influenza itu. Yang pertama yaitu karena perubahan cuaca. Mungkin lebih mudah terserang flu ketika musim hujan ketimbang musim panas. Hal ini karena virus penyebab flu mudah berkembang dalam suhu dingin dan udara yang kering. Baiklah, itulah contoh musim dingin yang dapat menyebabkan flu. Ilmuwan juga menduga virus influenza lebih mudah menyebar saat cuaca dingin karena orang-orang lebih suka berkumpul di ruangan itu. Dan yang kedua juga kurangnya tidur. Baiklah, ini foto kalau kita kurang tidur, dan kurang tidur juga akan menyebabkan penyakit influenza karena kebutuhan mendasar setiap manusia agar tubuh selalu bugar. Sayang, banyak yang tidak tahu kebiasaan begadang atau tidur larut malam bisa menjadi penyebab kita gampang kena flu. Kebiasaan buruk satu ini lama-lama akan berdampak pada kesehatan secara menyeluruh, terutama sistem kekebalan tubuh. Saat tidur, tubuh hormonnya akan memproduksi hormon stokin untuk melawan peradangan dan penyakit dalam tubuh. Namun jika Anda kurang tidur, tubuh tidak akan melepaskan sitokin sebagaimana mestinya. Dan sistem imun kita tidak bisa melawan kuman dan akan melemah jika kita kekurangan tidur dan lebih rentan terinfeksi virus influenza. Dan yang ketiga juga kurang minum. Dan kekurangan minum kita juga akan menyebabkan penyakit influenza karena sebagian besar tubuh Anda tersusun dari air. Sayangnya banyak orang juga yang tidak menyadari bahwa kurang minum bisa jadi salah satu faktor risiko penyebab tertularnya virus influenza. Ketika tubuh kurang cairan atau dehidrasi, fungsi dan kerja organ tubuh akan terganggu. Akibatnya Anda mungkin akan lebih rentan untuk mengalami sejumlah masalah kesehatan. Dan yang keempat, kurangnya minum vitamin untuk masuk ke dalam tubuh kita. Dan kekurangan vitamin juga akan rentan terkena penyakit influenza, terutama vitamin C dan D. Ketika kekurangan vitamin C, maka tubuh hormon kita tidak bisa berjalan dengan normal, dan maka tubuh kita tidak sehat dan tidak bugar. Dan juga banyak orang yang mengira vitamin D itu tidak penting, padahal vitamin D itu sangat penting untuk tubuh kita. Kita dapat mendapatkan sinar cahaya matahari dan masuk ke dalam tubuh kita, dan itu akan mengeluarkan penyakit-penyakit yang menempel dan masuk dalam tubuh kita. Dan yang kelima, tangan yang tidak bersih untuk menyentuh makanan ataupun menyentuh minuman dimanapun. Janganlah sekali-kali kita tidak mencuci tangan dengan bersih dan baik, apalagi kalau sebelum menyentuh minuman dan makanan, karena itu juga rentan akan terkena penyakit influenza dan juga penyakit lainnya.
Karena kebiasaan mencuci tangan adalah langkah terbaik agar kita dapat melindungi diri dari penularan penyakit serta mencegah kita untuk menyebarkan penyakit kepada orang lain. Segera cuci tangan kita setelah bersin atau batuk. Cuci tangan dianjurkan menggunakan air mengalir dan sabun. Desinfektan atau hand sanitizer juga dapat digunakan untuk menjaga agar tangan tidak terkontaminasi virus tersebut. Apa sajakah yang meningkatkan resiko kena penyakit ini? Baiklah, yang pertama ada usia. Usia juga dapat meningkatkan terkena penyakit ini dan dilihat dari berapa usia tersebut. Dan faktor usia juga menjadi penyebab flu atau influenza karena biasanya musiman dan cenderung menyerang balita dan orang tua. Untuk yang balita, usia 6 bulan sampai 5 tahun. Dan untuk orang yang dewasa atau orang tua berusia 65 tahun ke atas yang cenderung kena penyakit tersebut. Dan yang kedua, tempat tinggal. Tempat tinggal kita juga melihat apakah tempat tinggal kita bersih dan kotor dari serangan penyakit yang ada dimanapun berada. Kebersihan lingkungan juga menjadi faktor risiko penyebabnya penyakit influenza. Keadaan tempat tinggal yang tidak bersih atau merupakan fasilitas bersama dengan banyak penghuni seperti panti jompo atau asrama lebih rentan terkena influenza. Karena di satu rumah berpenghuni banyak orang. Ada orang yang pembersih dan juga ada orang yang suka kotor. Maka kita di sana beda-beda sifat dan jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan di mana tempat kita tinggal agar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang ada di sana. Dan yang ketiga, sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh kita atau sistem imun dalam tubuh kita. Sistem kekebalan tubuh juga menjadi faktor risiko penyebabnya penyakit influenza. Orang-orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh lemah juga lebih rentan terkena penyakit influenza. Biasanya pengobatan kanker, obat anti penolakan, kortikosteroid, dan HIV/AIDS bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh. Hal ini bisa membuat kamu lebih mudah tertular penyakit influenza dan bisa juga meningkatkan risiko penyakit komplikasi tersebut. Dan yang keempat, penyakit kronis. Faktor penyebab penyakit influenza selanjutnya adalah penyakit kronis. Kondisi kronis seperti asma, diabetes, atau jantung bisa meningkatkan risiko terjangkit komplikasi akibat influenza. Dan yang kelima juga kepada ibu yang sedang hamil. Baiklah, wanita hamil juga menjadi faktor risiko penyakit influenza. Mungkin untuk terjangkit komplikasi influenza terutama dalam trimester kedua dan ketiga. Siapa sajakah yang rentan terkena penyakit ini? Yang rentan terkena penyakit influenza adalah yang pertama kepada anak-anak, dan yang kedua kepada lansia, dan yang ketiga untuk juga tenaga kesehatan yang sering terkena penyakit ini karena di sana ada beberapa faktor penyakit lainnya. Baiklah, ada beberapa gejala penyakit influenza ini. Baiklah, inilah gejala-gejalanya. Yang pertama, kita mengalami demam. Gejala ini akan muncul setelah 2-3 hari setelah terinfeksi penyakit influenza. Maka badan kita juga akan menjadi demam dan melemah. Dan yang kedua, kita mengalami batuk. Gejala batuk pada penyakit influenza biasanya terjadi beberapa minggu dan badan kita akan melemas dan tenggorokan kita kering. Dan yang ketiga, kita mengalami pilek. Gejala pilek akan terjadi setelah awal-awal terinfeksi virus influenza. Hidung akan tersumbat dan kesulitan untuk bernafas. Dan yang keempat, kita nyeri kepada kepala atau kita merasakan sakit kepala diiringi dengan gejala hidung tersumbat dan kesulitan untuk bernafas. Kepala juga menjadi terasa pusing secara meningkat. Dan yang kelima, kita sakit tenggorokan. Dan yang keenam, kita pegal linu dan sakit badan. Dan yang ketujuh, kita lesu atau juga kita merasa kecapean. Apakah ada yang tahu cara pencegahan penyakit influenza? Baiklah, di sini ada beberapa pencegahan penyakit influenza. Yang pertama, kita mencuci tangan secara rutin
sebelum makan dan ataupun mau sebelum beraktivitas lainnya. Dan yang kedua, kita memakai masker saat mau pergi kemanapun dan keluar rumah. Dan yang ketiga, hindari menyentuh wajah ketika tangan yang sedang kotor atau sesudah memegang barang apapun. Dan yang keempat, konsumsilah makanan yang bergizi dan sehat. Dan yang kelima, lakukan vaksinasi influenza untuk pada anak-anak, remaja, dan lansia. Dan untuk pengobatan penyakit influenza ini, bisa saja kita meminum obat-obatan medis dan bisa saja kita pengobatan secara alami, dan juga kita bisa pengobatan secara di rumah seperti kita memakai balsam dan minyak urut lainnya. Dan ini ada foto akibat infeksi sinus dan yang normal, hidung tersumbat dan hidung berair, dan juga pusing kepala yang terjadi.